Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Abdul Rashid. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sangatlah penting karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Ketika pas pembacaan surat Al-Fatihah kita kurang tepat, dari segi makhrajnya, segi gunnahnya, dan matnya ketinggalan, bisa saja sholat kita tidak diterima karena surat Al-Fatihah merupakan rukun. Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya, siapa saja yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi saat kita membaca surat Al-Fatihah. Memang, seseorang itu punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Akan tetapi, dalam melafazkan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa memaksimalkannya dalam pengucapan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dari bacaan basmalah. Pada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, di sini kita perhatikan pada mat tabi'inya. Mat tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Jadi kita tidak boleh membacanya lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2 harokat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ayat ke-1. Pada ayat ke-1, di sini bacanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kita perhatikan di huruf lam yang berharokat sukun. Banyak sekali orang-orang membacanya dikolkolahkan. Itu salah. Seperti alhamdulillah, alhamdulillah. Yang benar adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian kesalahan selanjutnya adalah huruf mim yang berharokat sukun. Di situ juga terkadang dibacanya qalqalah seperti alhamdulillah. Nah, itu salah. Yang benar adalah Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjut ke ayat kedua, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Di ayat kedua ini hanya kita perlu perhatikan adalah mat tabi'inya. Mat tabi'i itu hanya panjang 2 harokat, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kita lanjut ke ayat ketiga. Pada ayat ketiga ini, kita perhatikan di huruf kaf. Huruf kaf ini adalah huruf hamas dan berharokat kasroh. Sering terjadi kesalahan, huruf kaf ini tidak dibaca atau bahkan disukunkan. Contohnya, Malik yaumiddin. Malik yaumiddin. Itu salah. Yang benar adalah Maliki yaumiddin. Kemudian kita lanjut ke ayat keempat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan pada huruf iya. Di sini terdapat tasydid. Tasydid itu cara membacanya ditekan terlebih dahulu. Contohnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, banyak sekali kesalahan terjadi membacanya tidak ditekan. Contohnya seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Kemudian kita lanjut ke ayat kelima, yaitu Ihdinas siratal mustaqim. Ha di sini adalah ha tebal. Ha tebal itu keluarnya dari tenggorokan. Di sini banyak kesalahan yang sering terjadi. Rata-rata pada membacanya hak tebalnya itu keluar dari dada. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Itu salah.
Yang benar itu ha tebal keluarnya dari tenggorokan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang benar. Baik, kita lanjut ke ayat ke-6. Pada ayat ke-6 ini, kita perhatikan di huruf ghain. Huruf ghain itu keluarnya dari tenggorokan. Nah, huruf ghain ini bukan huruf G, dan dia itu tidak termasuk pada huruf bahasa Indonesia. Jadi harus diperhatikan ya. Kemudian pada huruf do. Huruf do ini bagi orang Arab adalah yang paling susah. Akan tetapi bukan untuk menjadi alasan kita supaya kita tidak belajar memperbaiki bacaan kita. Nah, huruf do ini keluarnya itu dari pinggir lidah sebelah kanan ataupun kiri atau kedua-duanya. Nah, kemudian pada huruf do ini terdapat mad lazim musaqal kilmi, yaitu panjangnya 6 harokat. Jadi harus panjang 6 harokat, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kemudian setelahnya itu ada tasydid, jadi harus dimasukkan terlebih dahulu dan ditekan terlebih dahulu. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya contohnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa memperbaiki bacaan kaum muslim dan muslimah, dan insya Allah bisa lebih baik dan lebih bagus lagi dalam membaca Al-Qur'annya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa kita untuk mengajarkan anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, ataupun orang-orang yang kita sayangi. Meskipun di bulan Ramadan ini sangat berbeda karena adanya virus COVID-19 yang begitu menggemparkan dunia, akan tetapi tidak meluluhkan rasa semangat kita dalam menunaikan ibadah puasa dan melaksanakan amalan-amalan baik yang lainnya di bulan suci Ramadan ini. Ya, kita berdoa agar COVID-19 ini cepat hilang, dan kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang terjangkit virus COVID-19 diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sehat akan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.